hadapan Tuhan Allahmu. Sehingga Tuhan Allahmu yang proteksi kita untuk kita bisa hidup baru sesuai dengan kehendaknya. Ada Alkitab yang begitu bercahaya dan setiap orang yang rajin membuka Alkitab ini, membacakan dan mempraktekannya diberkati oleh Tuhan. Tapi ada juga yang lalai yang tidak mau membaca Alkitab. Tuhan bilang mari kita berdoa dan kita selalu menyelidik firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang akan membina keadaan kita pribadi, baik karakter kita, sifat kita, perbuatan kita, ataupun semua apa yang kita pikirkan dan rasakan dari firman Allah adalah hal yang luar biasa untuk membenahi kita. Terakhir sekali saya diperlihatkan ada curah hujan yang begitu deras dan begitu banyak orang-orang yang semacam berlari-lari untuk supaya terkena dengan hujan yang deras ini. Ini berbicara dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Dengan kita banyak berdoa, maka orang-orang akan haus akan Tuhan dan mereka akan minta dibersihkan oleh Tuhan. Dan kita juga jangan kembali berkubang pada kubangan, karena ada diperlihatkan babi. Babi ini sudah mandi, tetapi dia mencari lagi kolam yang becek. Akhirnya dia pergi lagi ke situ. Roh Tuhan katakan, mari kita jauhkan dosa dan kita hidup benar, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Itu saja Tuhan percayakan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau dari Bitung atas pesan-pesan Tuhannya buat kita semua. Dan juga terima kasih pesan Tuhan buat saya juga, ya, yang kembali menguatkan saya. Juga doanya buat saya, terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Ibu, terima kasih untuk kita semua, untuk Ibu Evangelis Ong Ling Ling. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan berkati sama-sama Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu. Ya, sebentar kita mau break dulu ya, istirahat dulu. Kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala Stephen Moses. Ya, jangan tinggalkan tempat dulu, kita akan dapat pencerahan yang luar biasa. Saya persilakan Bapak Gembala Stephen Moses yang berdoa dan menyampaikan firman Tuhan. Saya dengar sambil ini ya, berbaring ya. Silakan Bapak Gembala. Mic-nya belum dibuka. Ya, dari hostnya dimatiin, aku bingung tadi. Sudah dibuka. Oke, ya. Mari, sudah jelas ya suara saya? Mari kita akan berdoa dulu ya. Saya ada gangguan ini. Dia tahu kalau kerajaan kegelapan mau dilucutin, jadi laptop saya ngeblank tadi. Jadi saya pakai tab sekarang di gereja. Mari kita akan berdoa sama Bapa kami surga di dalam nama Tuhan Yesus. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, yang pertalian darah dengan keluarga kami, bahkan keluarga yang ada di Zoom ini, tidak satupun yang senantiasa undur dari tempat ini, supaya mereka tahu bahwa kerajaan Allah, kerajaan yang luar biasa, di mana akan membawa terang buat setiap kita untuk memahami setiap serangan-serangan atau setiap musuh yang tidak kelihatan. Karena firman berkata bahwa lawan kita bukan darah daging, tapi kuasa penghulu udara, pemerintahan yang gelap, dan semua yang ada di bumi ini. Tuhan, berikan kekuatan kami, firman-Mu, Roh Kudus pimpin dan singkapkan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau akan bekerja di tempat ini, dan kuasa-kuasa kegelapan yang
berusaha untuk menghalangi hamba-Mu Boong Lingling dan seluruh tim yang ada. Engkau sendiri Tuhan yang melucuti dengan kuasa-Mu supaya kami bisa berperang dengan baik. Dan kami minta ribuan malaikat-Mu menjagai kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Dengar suara saya? Shalom. Dengar, Pak. Oke, ya. Saya akan mulai aja di dalam firman Tuhan ini bahwa mungkin saya juga bisa nanti dibantu oleh co-host ya. Saya akan buka firman Tuhan kita. Kita akan buka firman Tuhan Keluaran 20 ayat 5 ya. Keluaran 20 ayat 5. Oke. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja, tidak ada penyembahan yang lain, hanya kepada Tuhan Allah saja. Karena apa? Kalau kita menyembah dari berhala atau Allah yang lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan, itu akan masalah, saudara. Bahkan kalau kita secara terus terang, ya maaf kata ya, ada orang Kristen masih satu nyembah Tuhan, satu ke gereja istilahnya ya, persekutuan doa melayani Tuhan, tapi dari sisi lain dia berhubungan dengan kegelapan. Atau pergi ke kedukun, paranormal, ahli jampi-jampi, peramal, banyak hal-hal seperti itu. Kalau itu dilakukan, di sini dikatakan dengan jelas, keturunan ketiga sampai keempat akan menghadapi kutuk. Atau boleh saya katakan akan menderita. Terus kita akan bertanya, lah terus yang berbuat ini, yang dia melakukan kira-kira menderita enggak? Dia juga akan ikut menderita. Jangan lupa, dia juga akan ikut menderita dengan apa yang dia lakukan. Karena iblis ini jahat, saudara. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa saudara? Membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus, tetapi Allah, dia datang untuk memberikan kita keselamatan, untuk memberikan kehidupan yang kekal, untuk memberikan apa? Kelimpahan. Jadi kalau kita mencari kelimpahan yang salah, biasanya iblis itu pakainya orang-orang yang haus kekuasaan, haus jabatan, haus pujian. Hati-hati, saudara. Terus yang terakhir, merasa mentok. Tuhan tidak nolong saya sih. Tuhan kok tidak kasih saya. Akhirnya didatangilah orang. Oh, ini ada yang bisa menolong engkau. Pasti. Ini orang pinter. Terus tapi waktu datang kepada orang pinter, dia ngomong, ini pertolongan dari Tuhan. Pakai atas nama Tuhan, hati-hati saudara. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Saya akan kupas semuanya ini ya. Mari kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 8. Ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, itu bisa dukun, teramal, macam-macam ya, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian, apa saudara?
dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang yang melakukan seperti itu kalau dia tidak bertobat, dia akan bersama iblis di api neraka. Dan itu bukan sebentar, selama-lamanya. Tidak ada ujungnya. Kebalikannya, kalau kita hidup kudus, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, itu pun juga kita selama-lamanya bersama Tuhan. Amin, saudara. Kita juga bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi jangan takut. Dalam hidup ini, apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, ada kan ayat mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Ikut Yesus adalah menderita, pikul salib, sangkal diri. Kita menderita sebentar aja udah bingung, sudah mengeluh, sudah meraung-raung, sudah ngomel, sudah ini dan itu. Padahal kalau kita lihat ke depan bahwa hadiahnya, kalau suatu saat kita akan dipanggil Tuhan, namanya semua orang akan mati, saudara ya. Makanya ada firman Tuhan katakan, hidup untuk Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Paling kita menderita paling banter lah 70 tahun, 80 tahun hidup kita di bumi kan. Paling kita menderita mungkin berapa bulan, ya toh, berapa tahun lah. Tapi jangan lupa, kehidupan kekal selama-lamanya itu harus kita betul-betul kita pegang. Jangan gara-gara kita menderita, kita segala cara kita lakukan, bahkan rela menduakan Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kamu menyembah Mamon atau Tuhan atau Tuhan. Harus salah satu dipilih. Saudara tidak bisa milih dua-duanya. Saudara akan terjebak dengan tipu daya iblis. Saya akan buka cerita ya. Mengapa kok iblis sampai menghancurkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya akan pindah sebentar. Ini ada gangguan. Tapi saya tidak apa-apa. Gangguan tidak membuat saya surut ya. Oke. Iblis atau yang disebut Lucifer. Dia itu sebenarnya awalnya sebagai malaikat pemuji, penyembah. Bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang dipercaya oleh Allah di surga. Ya, banyak malaikat-malaikat, tapi ada pemimpin-pemimpin yang dipercaya untuk membawai setiap anak buah masing-masing. Contoh, selain Lucifer, yang dulu disebut bintang timpung fajar terang ya, bukan Lucifer. Setelah dia jatuh, dia namanya berpindah haluan. Pemimpin perang, Mikael. Terus pembawa berita kabar, yaitu Gabriel. Jadi boleh saya katakan, dan juga terafim dan serafim semuanya, ya, kerubim, dan malaikat-malaikat yang lain yang menyembah Tuhan banyak. Bukan hanya ribuan, loh, saudara. Bisa berjuta-juta. Bahkan bisa bermiliar-miliar. Karena apa? Malaikat yang di bawah Allah itu ada 2/3. Tapi yang dibawa oleh iblis, berapa saudara? 1/3. Saudara bisa buka di dalam kitab Wahyu. Saudara bisa baca. Ya. Yang dibawa berapa saudara? 1/3. Wahyu bentar, sabar ya. Di situ dikatakan bahwa waktu ini perempuan
dikejar. Saudara tahu ya, nah ini sudah ketemu ya, Wahyu belum? Bentar. Ya, intinya ekor naga ini, ya, saudara bisa baca nanti di rumah, menyeret sepertiga bintang-bintang. Siapa itu bintang-bintang? Yaitu malaikat-malaikat yang ikut memberontak bersama Lucifer. Dia intinya ingin menyamai Allah, saudara. Allah bisa berbuat ini, saya pun bisa. Kan mungkin pikiran seperti itu ya. Begitu pula kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan ini bisa berbuat ini, saya pun bisa. Hati-hati saudara. Kalau sudah ada roh iri, roh kebencian, itu iblis bisa masuk. Makanya jangan heran. Kalau hamba Tuhan, dia tidak bisa mengendalikan diri, hanya ingin popularitas ya, ingin dikenal, ya toh, ingin jabatan dan ingin itu dan itu. Dia bisa pakai segala cara. Tapi sayangnya, segala hal bisa dia lakukan. Dengan cara apa? Dia pakai kekuatan ilmu yang lain. Tapi jangan takut, puji Tuhan, Bu Ongling ini banyak yang mendukung, banyak yang membantu, banyak yang mendoakan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya sendiri pun tidak bisa bekerja sendiri. Saya perlu dukungan doa saudara. Apalagi setiap pelayanan saya harus berhadapan dengan ilmu hitam dan segalanya. Saya melayani dalam hal ini, saya akan kesaksian sedikit sebelum saya lanjutkan tentang mengupas bagaimana pekerjaan si Lucifer atau iblis ini. Saya sejak muda, waktu itu saya di GBI Keluarga Allah Solo, saya sudah menjadi pendoa syafaat. Waktu itu diajak pemimpin pendoa yang suka doa, suka puasa, juga dia dipakai Tuhan seperti Ongling karena nubuatan, penglihatan. Di situ aku mengikuti. Banyak orang dilepaskan, banyak orang dibebaskan dari kerasukan, dari ilmu ilmu kebal, ilmu macam-macam. Dan salah satunya gereja itu waktu itu saya masih ingat digunakan untuk mendoakan salah satunya sekarang jadi hamba Tuhan namanya Tony Daud. Saya waktu itu ada di sana. Waktu Gilbert perang sama Tony Daud. Mengapa? Waktu itu dia menjadi dukun terkenal waktu itu. Banyak orang takut juga. Karena dia bisa menghadirkan 10.000 roh. Ini roh jahat, saudara. Setan. Tapi di dalam nama Yesus, saya baru ingat masih muda. Waktu itu saya ya agak sedikit takut juga. Karena belum banyak menguasai firman, belum tahu firman Tuhan secara mendetail. Setelah saya kuliah, setelah baca banyak buku dengan pengalaman ini dan itu, akhirnya Tuhan berikan saya keberanian. Karena di dalam diri kita, setiap orang diberi keberanian, yaitu apa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ada firman Tuhan mengatakan, roh yang di dalammu lebih besar. Itu bahasa aslinya bukan lebih besar. Jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Makanya jangan takut. Ya, makanya kalau kita sebelum makan doa dulu supaya makanan itu dikuduskan. Kalau enggak, tahu-tahu dimantrai di ini, wah bisa masuk saudara. Ya, jadi saya akan kembali ke ayat itu tadi ya, bahwa Lucifer atau iblis atau kerajaan kegelapan ini, mengapa dia begitu jahat, begitu bengis? Karena dia dilempar oleh Allah ke bumi, saudara, ke udara. Makanya ada pemerintahan, kerajaan angkasa dan ini. Terus saudara katanya, nah terus Pak, kalau di Jawa itu ada namanya Nio Kidul, Nyi Brolong itu. Itu antek-anteknya Lucifer, saudara. Lucifer itu pemimpinnya. Saya akan kupas semuanya. Dan Nyi Kidul yang suka disembah oleh orang-orang, bahkan maaf orang Kristen, hati-hati ya, orang Kristen yang masih mempercayai kejawen,
mempercayai primbon, mempercayai hari-hari, ya hati-hati. Saudara bisa terjerat ke sana. Berarti bisa menduakan Tuhan. Kalau Tuhan, semua hari itu sama, semua hari itu baik, kata firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi kalau kita mau kelahiran, oh pitonan, oh ini 40 hari. Berarti saudara terikat ke situ, ya. Tidak boleh, ya. Kalau kita sudah merdeka supaya kita tidak buka celah atau lubang. Saya mau mengatakan kalau Nirorogidul itu istilahnya kalau di dalam ketentaraan peperang itu kolonel, ya, bisa katakan jenderal yang menguasai setiap provinsi. Ya, yang boleh saya katakan kalau Nirorogidul di Jawa, ya, di pantai disebut katanya Ratu Pantai Selatan. Terus di Afrika ada sendiri, namanya ilmu kudu. Kalau di Kalimantan ada sendiri, namanya apa? Opo-opo. Macam-macam hal. Tapi dari semuanya itu, sumbernya adalah Lucifer, iblis. Makanya kita kan sebagai anak Tuhan, hati-hati, jangan main-main. Ya. Sekali kita main dengan kuasa itu, kita akan susah untuk keluarnya. Pak, apa bisa keluar? Bisa kalau saudara bertobat sungguh-sungguh. Karena ini menyangkut darah, saudara. Bicara darah itu bicara nyawa. Jadi kalau saudara masuk di dalam persekutuan dia, masuk di dalam kerajaan kegelapan dia, saudara sudah ada namanya perjanjian darah. Makanya hati-hati kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan sungguh. Jangan setengah-setengah. Makanya kalau orang tidak suka baca firman itu biasanya menjadi makanan empuk, saudara. Yang tidak suka doa, apalagi menjadi makanan empuk. Jangan dikira saudara sudah pelayanan, saudara sudah menjadi WL, saudara sudah memuji Tuhan, saudara sudah melayani firman Tuhan, tidak bisa diserang. Bisa, saudara, kalau kehidupan kita tidak kita jaga. Kalau kita buka celah, kuasa roh itu masuk. Makanya waktu iblis diusir di dalam diri perempuan, masih ingat kisahnya, saudara? Waktu dia diusir, apa yang terjadi? Waktu 7 roh diusir. Kan bersih kan? Iya, dikasih perempuan Tuhan Yesus itu. Waktu bersih, dia akan membawa 7 roh masuk ke dalam diri perempuan itu. Mengapa sampai seperti itu? Karena setelah dia bersih, dia tidak mau menjaga tubuhnya. Tubuh kita itu bait suci, bait Roh Kudus, harusnya dijaga. Dengan cara apa? Dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan, saya setiap hari baca 5 pasal, saudara. Dan saya lakukan sini. Saya berapa hari yang lalu ditegur Tuhan. Kamu suka bolong-bolong baca, alasannya repot pelayanan ini. Tidak ada alasan seperti itu di dalam kehidupan kita kalau kita sudah menjadi orang Kristen lama. Ya, kecuali kalau masih bayi-bayi rohani. Tidak ada alasan untuk baca firman Tuhan. Makanya kadang-kadang langkah kita, jalan kita seringkali kebentur-bentur. Padahal firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kakiku. Namanya firman itu terang. Dan firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus Kristus. Saudara bisa lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Terus saudara bisa melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita sering membaca firman, secara otomatis Roh Kudus akan mengingatkan kita di otak besar, otak kecil kita, sehingga biarpun kita tidak menghafalkan firman, karena kita mungkin ada tipe orang yang tidak bisa menghafalkan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tapi kalau kita sering membaca firman, dia akan dimunculkan oleh Roh Kudus. Dan ayat firman itu bisa menjadi pedang.
bisa menjadi api, bisa menjadi palu. Saudara bisa baca di Yeremia. Palu yang menghancurkan, api yang menghanguskan. Menghanguskan apa? Kuasa-kuasa kegelapan. Dengan saudara mengucapkan firman itu, dan firman itu menjadi rema, itu firman akan menjadi firman yang hidup. Dan saudara akan menang di dalam setiap percobaan dan ujian. Banyak yang saya lakukan pelayanan kebetulan urusannya dengan ini, saudara. Kalau saya tidak banyak firman, tidak banyak berpuasa, tidak banyak berdoa, babak belur, saudara. Siapa kita? Jangan anggap, oh saya pengalaman, saya sudah mampu, saya ST. No. Kemampuan, kepandaian tidak ada artinya. Sekecil apapun di dalam diri saudara, yang di dalam diri kan, harusnya dihilangkan. Yang ada hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita melakukan segala perkara. Tanpa dia kita tidak bisa, saudara. Saudara kemarin dengar khotbahnya dari ruang negeri ya, dari Belanda itu. Holy Spirit, Roh Kudus yang bisa membimbing saudara, menuntun saya. Tanpa dia tidak bisa. Yesus sendiri aja sebagai Yesus Tuhan, waktu dia diuji di padang gurun 40 hari 40 malam tidak makan. Bayangkan. Di situ ada 3 ujian yang dihadapi. Seluruh dunia ini akan kuberikan padamu. Jangan lupa loh ya. Dunia ini sudah di dalam keadaan tercemar. Siapa yang menguasai dunia? Iblis, saudara. Mengapa tercemar? Karena dosa dari awal, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada tempat buat kita. Makanya jangan heran, dia bisa memberikan itu kepada Yesus. Semua dunia ini kuberikan padamu segala isinya dan seluruh keindahannya. Asal kau menyembah aku. Apa jawab Yesus? Hanya kepada Allah sajalah aku menyembah. Dan yang kedua, jatuhkanlah dirimu di dalam bumbungan bait suci. Malaikat Tuhan akan mengangkat engkau. Dia tahu dia Tuhan, tapi dia ngerti bahwa dia itu manusia 100%. Jadi kalau dia jatuh, belum saatnya mati, bahaya. Itu namanya bunuh diri. Dan itu buat dia Tuhan pinter. Enggak mau. Bukan berarti dia enggak bisa. Dia Tuhan kok. Nah ini iblis menguji sampai 3 kali. Itu makan itu batu jadikan roti. Tapi Tuhan ngomong, bukan setiap yang masuk dalam mulut, tapi setiap yang keluar, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang harus kami makan. Itulah yang harus kami lakukan. Jadi kalau kehidupan kita tidak disertai dengan firman Tuhan, kita mudah kalah, saudara, menghadapi serangan-serangan. Benar, saudara. Ya alami tahun-tahun yang lalu. Bagaimana saya mengalami hal seperti itu. Kayak berapa minggu yang lalu mendoakan rumah. Setannya banyak sekali, ada yang berupa jin, ada yang berupa macam-macam wewe gombe. Saya itu sebenarnya bukan seorang yang punya penglihatan seperti kok ngeliling. Tetapi kalau saya saat peperangan di rumah angker itu, baru Tuhan kasih penglihatan. Jadi enggak setiap hari saya bisa melihat setan, saya sendiri enggak mau, saudara. Tapi waktu saya mengusir, Tuhan ngomong di situ loh. Ya benar. Terus saya cross check sama yang punya rumah. Iya Pak, orang takut di situ. Makanya jangan heran. Setiap dia kan punya kos-kosan. Angger dingonit undak-undakan itu orang lihat sudah mau DP, bahkan sudah DP batal, saudara. Udah menempati 1 minggu, 2 minggu keluar. Ya memang begitu, karena apa? Ada roh yang menunggu di sana. Bagaimana caranya? Ya diusir. Kalau tidak ada tempat di situ. Wah, kalau begitu Pak Musa dapat punya karunia seperti itu, ya lebih baik sering ngusiri, ya itu kuburan itu diusir. Buat apa ya? Kurang kerjaan, saudara.
Saya hanya ngusir di mana orang itu minta dan dia punya otoritas di rumah itu. Tahu ya maksudnya? Ada kan banyak rumah-rumah angker. Udah diusirin. Ya capek saudara. Dikira kalau ngusir setan itu tidak memerlukan tenaga. Fisik saya bisa lemah. Jadi hati-hati kembali lagi ya. Jangan bermain-main dengan dosa ini. Serius saya katakan. Tidak ada tempat di surga. Tidak ada tempat di surga. Loh, tapi kan dia melayani, Pak. Apalagi dia hamba Tuhan, Pak. Dia sekarang sedang mengumpulkan jiwa-jiwa untuk buka suatu persekutuan mungkin. Tidak tahu di Surabaya, di Jakarta, atau di Semarang. Tapi hati-hati. Kalau ada sesuatu dalam diri kita, waktu kita didoakan membuat kita tidak damai sejahtera, pulang malah perang sama suami atau istri atau anak atau keluarga. Itu tanda tanya. Makanya jangan sembarangan kita didoain hamba Tuhan. Tanya Roh Kudus dulu. Karena apa? Di dalam diri kita, di dalam hati kita, ada Roh Kudus yang bisa diajak bicara. Karena dia suatu pribadi seperti kita, dia bisa ngomong. Masih ingat ceritanya Samuel? Ya, 1 Samuel, saudara baca. Hana ini mandul, tidak punya anak. Dia berdoa karena istrinya ini yang kakak iparnya yang satu ini, dia punya anak, dia sendiri tidak punya anak. Akhirnya dia bernasar sama Tuhan, kalau ini nanti anak ini lahir, saya serahkan kepada Tuhan. Singkat cerita dia jadi full timer kalau saya di sini dikatakan, dan dia tidur di gereja kalau waktu itu di Bait Allah, saudara ya, di tempat ada tabut perjanjian ya zaman dulu. Dan waktu itu suara Tuhan jarang. Mengapa sampai jarang? Mengapa suara Tuhan itu tidak terjadi dalam diri Imam Eli? Waktu itu kan pemimpinnya, imamnya, atau boleh saya katakan pendetanya, itu Imam Eli. Mengapa sampai seperti itu? Pak, saya sudah lama tidak mendengar suara Tuhan ya Pak. Dulunya ini sering Pak, sekarang enggak. Nah itu introspeksi diri Pak. Ternyata kalau kita lihat ceritanya, anak-anaknya, kedua anaknya melakukan Penihas dan satu namanya saya lupa itu, melakukan dosa, saudara. Melakukan dosa, persembahannya hanya harusnya untuk Tuhan, dimakan dia sendiri. Lemak-lemak, kambing, domba itu kan untuk Tuhan, untuk penghapus dosa. Dimakan dia. Nah, terus dia melakukan pelacur bakti, artinya saudara ngerti ya, banyak perempuan pelayan-pelayan Tuhan sama dia ditidurin, itu kan sudah kacau. Akhirnya Tuhan marah. Singkat cerita, Samuel tidur, masih kecil waktu itu. Samuel, dia lari ke Pak Pendetanya ini. Apa Pak Pendeta? Siapa yang memanggilmu? Saya tidak manggilmu, tidurlah. Sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli tahu. Mengapa Imam Eli tahu? Dulunya sebelum anak-anaknya melanggar dosa, sebelum dia sendiri hidup di dalam kebenaran waktu itu, dia biasa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi setelah dia merasa makmur, merasa kaya, suka makan karena dia orangnya gendut. Makanya hati-hati jangan banyak makan, nanti banyak sakit. Ya, apa yang terjadi? Nanti kalau Bapak, Samuel, ya Bapak, aku mendengar. Ya Tuhan, aku mendengar. Itu bertanda bahwa Tuhan memanggil. Makanya saya katakan, kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Seperti Samuel. Ya, bisa Pak, bisa. Kita jauh lebih bisa daripada zaman perjanjian
Lama, saudara. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau zaman dulu, Roh Kudus hanya hinggap di dalam diri kita. Belum sampai masuk, saudara. Tahu ya maksudnya ya? Waktu Saul itu loh, kerasukan setan, gara-gara dia melanggar Tuhan, supaya bisa Roh Kudus yang hinggap itu, roh jahat yang bisa hinggap juga itu di dalam diri Saul diusir. Daud memainkan apa? Kecapi. Jadi kembali lagi, hati-hati dengan dosa ini ya saudara ya. Jadi iblis itu jahat. Jahat. Pak, tapi hidup saya ini dari dulu susah. Repot. Apalagi ikut Zoom, udah berkali-kali dinubuatkan, tapi kok enggak ada jawaban nih sih. Tuhan, gimana? Kan gitu kita seringkali kan merasakan keadaan seperti itu, saudara ya. Saya mau katakan, saudara ya, bahwa Tuhan itu tidak salah. Saya katakan sekali lagi, Tuhan itu selalu benar. Tuhan itu selalu mengajar. Kita harus tempatkan Tuhan itu sesuatu yang kudus, baik, dan benar. Tapi kalau sampai doa kita tidak dijawab, itu biasanya ada 3 hal. Pertama, menunggu. Kedua, sabar. Ketiga, kadang-kadang apa yang kita doakan nggak sesuai maksud Tuhan. Makanya ada di dalam Yakobus, mengapa doa kita tidak dijawab? Salah satunya karena untuk kepuasan hawa nafsu kita. Ya, pada dasarnya Tuhan menjawab doa kita. Makanya ada kata di dalam Matius 7 ayat 7 ya. Mintalah, kamu akan mendapat, ketuklah. Ya, Tuhan bukakan, carilah. Ya, di situ ayat itu katakan seperti itu. Jadi tidak ada kata bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan selalu menjawab. Cuma kadang-kadang kairos waktu Tuhan, kadang-kadang kita yang kurang sabar. Tidak ada orang di dunia ini diterlantarkan, dibuat Tuhan miskin. Separah-parahnya Tuhan tetap menolong, saudara. Asal kita tetap melekat, kita minta ampun kalau memang kita ada dosa di dalam diri kita yang selama ini kita sembunyikan. Dosa itu yang paling sulit untuk dilepaskan. Dosa apa, saudara? Kalau penyakit itu penyakit stadium 4. Saudara. Sulit obatnya. Apa, saudara? Dosa tidak bisa mengampuni. Nah, ini seringkali yang membuat iblis itu senang sekali. Oke, kamu tidak bisa ngampuni, tahu ya udah aku masukin, tak tahu kuasai roh ini, roh kebencian, roh iri hati, roh dengki, sakit hati, wah, dimasuki semua. Akhirnya wajah kita, hidup kita. Loh, orang gelisah ndak bisa dilihat dari wajahnya. Suntuk, muram, wajahnya kisut. Ini tandanya orang-orang seperti ini biasanya banyak pergumulan, banyak beban. Udah banyak beban, banyak pergumulan, nggak mau doa. Terus kita nyalain Tuhan. Kok Tuhan nggak jawab doa saya sih? Yang si A, si B kok dijawab gampang banget. Mujizatnya terjadi. Dikasih rumah. Anaknya bisa kuliah. Ini. Tapi kan saudara melihatnya dari luarnya. Belum melihat bagaimana prosesnya kan gitu. Dia prosesnya, saudara kan nggak tahu. Jengking-jengking sampai nangis-nangis. Sampai banyak iluhnya. Puasa kalau perlu. Jadi intinya setiap apapun permasalahan kita, Tuhan pasti jawab. Semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Itu ada ayatnya di Yakobus. Saudara bisa buka. Kalau sampai Tuhan tidak menjawab doa kita, itu ada permasalahan dalam diri kita. Sekali lagi, saya bukan berarti saya sudah baik, enggak. Saya ini juga banyak proses, saudara. Saya ini banyak proses. Tapi di balik proses ini saya sering introspeksi diri.
bukan mengintrospeksi Tuhan. Banyak orang salah itu mengintrospeksi Tuhan. Tuhan yang benar diintrospeksi. Kita tetap salah. Saudara. Masih ingat janda Sarafat? Masih ingat, saudara? Dia loh nggak punya apa-apa. Setelah makan roti ini, dia itu sampai diserang sampai sejauh itu, saudara. Sama anaknya setelah itu mati. Ya udah. Imannya sampai sejauh itu, tapi dia tetap mempertahankan Tuhan. Apakah Tuhan diem? Tuhan itu mah tahu tuh. Tuhan lihat tuh apa yang kita lakukan. Loh serius. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, orang jahat. Saudara bisa lihat di Amsal atau Mazmur. Dia melihat kita. Kita sedang pahitan, kita sedang sakit hati. Tuhan tahu. Nah, Tuhan mau menjawab kita enggak bisa. Karena ada hukum di mana kalau belum beres hati kita, Tuhan tidak akan memberkati kita. Itu ada hukumnya. Karena apa? Kalau Tuhan sampai memberkati kita, iblis akan menuduh, akan menuntut. Loh, iblis itu tahu firman, saudara. Makanya malaikat waktu datang mau ngasih berkat, kat, jangan dulu. Ini ada firman katakan, oh dia punya sakit hati, dia punya kepahitan. Firman Tuhan katakan kan, enggak ada ampun kalau dia enggak minta ampun sama Tuhan. Ngapain kau melanggar? Akhirnya malaikat enggak jadi ngasih berkat. Tapi setelah kita membereskan diri kita, apapun masalah kita, apapun problem kita, apapun keadaan kita, bahkan sakit penyakit pun dalam diri kita, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup membebaskan. Seperti janda itu yang kata-kata. Waktu terjadi kelaparan 3,5 tahun, bayangkan saudara. Elia sudah tidak bisa minum air di sungai karena kering. Padahal 3,5 tahun dikasih Tuhan makanan burung gagak membawa daging, airnya melimpah sungainya. Tapi pada saat itu kering, Tuhan ngomong apa? Akan ada orang yang akan memberikan kau makan, yaitu janda. Dia mungkin enggak tanya, tapi dalam ini memikir, wah ini jandanya kaya ini, mantep deh. Karena selama ini waktu pelayanan dalam perjalanan, di tengah perjalanan dulu pernah Elisa juga mampir. Jandanya punya rumah tingkat di loteng atas, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Pikirnya kan gitu. Ternyata waktu ketemu di pintu gerbang di Bethlehem, di Sarafat, jandana miskin bawa kayu bakar, mateng kon. Aku sendiri sedang lapar, aku sendiri sedang haus. Tapi firman Tuhan harus dilaksanakan. Elia tanya, udah kasih aku dulu makanan. Baru kamu, Tuhan akan buat mujizat. Nah, seringkali kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi kita tidak mau melepaskan hak kita. Tidak mau menabur apa yang kita punya. Ini woro-woro udah berapa bulan ini? Berapa minggu ya? Saya tidak tahu ya. Ya puji Tuhan kalau ada yang memberi ya. Ini waktu bayar internet. Ini waktu bayar kontrak apartemen. Ya Tuhan tidak menuntut kamu bayar banyak. Enggak, saudara. Ada kerinduan, ada kemauan. Saling bekerja sama. Waktu saudara menabur, saya percaya akan dikembalikan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang, kan ada ayatnya. Tapi maunya kan kita pengen diberkati terus. Hati-hati saudara, kalau kita hidup dalam kepelitan, kikir, nggak masuk surga. Maaf, firman saya keras. Saya nggak peduli saudara. Saya nyampaikan firman ini apa adanya. Saya ini memang orangnya ya harus gitu. Kalau saya menyampaikan enggak. Loh saya kalau menyampaikan saya enggak praktek. Saya praktek. Saya ngasihi juga tapi aku enggak banyak ngasihi. Orang keliling tahu. Karena saya gereja butuh. Bukan berarti saya diam enggak. Tapi apa waktu aku ngasih terus Tuhan berhenti memberkati. Diberkati saudara. Dari mana? Bisa dari orang lain. Banyak kadang-kadang kita mintanya terus diberkati Tuhan, aku kehidupan saya gini, tapi tidak mau menabur. Jangan harap apa yang kamu tabur itu kamu tuai.
Kalau kita nabur mangga, nuain mangga, nabur jagung, nuain jagung. Kalau nabur uang, nuainnya apa saudara? Uang. Pak, kalau saya nabur emas, Pak, adanya emas. Nah, enggak apa-apa, tabur emas. Nanti saudara akan dapat emas. Percaya deh. Karena hukum tabur tuai itu sampai sekarang berjalan. Hukum alam pun juga melakukan. Waktu saudara menabur mangga kan hukum alam nggak mungkin tukul rambutan kan? Apa? Mangga. Jadi kadang-kadang kita pengen tahunya Tuhan, tapi kita nggak tahu, nggak pengen ngerti maunya Tuhan. Ini salahnya, saudara. Saya percaya saudara di sini dikasih Tuhan. Kita semua dikasih itu. Kadang-kadang iblis itu mengecohkan di hal-hal seperti ini. Dibuat kita bingung, dibuat kita susah, dibuat kita sumpah, dibuat kita kalau tidak karuan. Mau ikut Zoom karena terpaksa. Nek gak ikut Zoom, wis tuwe gak ketok engko diteko ibu ngliling ditelepon. Gimana Shalom ini. Tapi kalau ikut Zoom kadang-kadang kita lupa bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi kembali rahasia, jangan coba-coba kita melakukan yaitu melakukan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu luas. Ya, termasuk tadi saya katakan jangan ke paranormal, ke dukun, apalagi kita ikut terlibat di dalamnya. Ngeri. Itu ada namanya perjanjian darah, saudara. Makanya ada sekarang kan bermunculan gereja-gereja setan dan tempatnya berpindah-pindah, saudara. Di Jakarta ini banyak artis-artis kan terlibat di situ. Saudara kan bisa lihat artis Mongol, tahu ya Mongol stres. Dulu pernah masuk gereja setan, saudara. Tapi begitu kan dia bertobat, kalau enggak masuk neraka, saudara. Karena apa? Dia ingin kesuksesan. Banyak yang melakukan masuk gereja itu ingin sukses, ingin berhasil, ingin dihargai, ingin punya jabatan. Di dalam pemerintahan juga gitu. Mengapa dia sampai levelnya tinggi ini dan itu? Ingin supaya sukses diberkati. Tapi jangan lupa, waktu saudara melakukan ikatan perjanjian dengan darah, darah itu bicara nyawa. Terakhir, nyawa saudara dan saya bisa diambil sama iblis. Terus masuk kemana? Neraka. Sebenarnya neraka itu dibuat bukan untuk manusia. Jangan salah loh ya, saudara ya. Neraka tidak dibikin untuk manusia, tapi dibikin untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah ini, kalau pengikut-pengikutnya salah satu pengikutnya ada manusianya, yaitu salahnya manusia. Karena dia ikut kerajaan kegelapan. Jadi hati-hati. Ini saya kupas betul ini. Jadi hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Bahkan dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ada tuh ayatnya. Malaikat terang, saudara. Nah, kalau kita tidak suka baca firman, tidak suka berdoa, tidak suka puasa, seringkali bisa ketipu. Ketipunya apa? Pada saat kita ada masalah, pendeta tidak bisa menyelesaikan, pendeta tidak bisa doakan, mungkin didoakan berapa pendeta tidak ada jalan keluar, tahu-tahu ketemu teman lama, tahu-tahu ketemu saudara, tetangga, udah nggak usah bingung, di sana loh ada orang pinter, gayanya orang pinter, yang bisa melakukan segala sesuatu. Penyakitmu kan enggak sembuh-sembuh, udah dibawa ke dokter, udah didoakan hamba Tuhan pendeta, udah ke sana. Itu loh mujizat terjadi. Jangan lupa ya, penyakit itu bisa sembuh. Iblis bisa menyembuhkan. Saya tahu. Dukun bisa menyembuhkan. Tapi itu sebenarnya dipindah, saudara. Waktu saudara kena penyakit jantung yang jantung saudara sembuh. Tapi akan ada penyakit baru yang muncul yang lebih parah daripada penyakit jantung. Hati-hati, saudara. Dan iblis itu penipu ulung. Dia bisa buat KW yang luar biasa. Hati-hati, saudara. Jadi tidak ada ilmu kesembuhan dari iblis. Itu penipuan. Satu sembuh, satu banyak penyakit. Saya kasih jalan.
Makanya tetaplah saudara cari Yesus apapun yang terjadi. Loh Pak, tapi kalau saya tetap bertahan dengan Yesus akhirnya meninggal, ya puji Tuhan. Saudara masuk surga. Kan gitu. Loh, hidup di dunia itu apa enak tuh saudara? Tanya saya sama Pak Wilson, pengennya pulang surga. Karena apa? Jauh lebih enak di surga, saudara. Karena ada ayatnya kok. Hidup untuk Kristus, mati adalah apa? Keberuntungan, keberhasilan, kebahagiaan. Tapi banyak mengapa mati ada suatu ketakutan. Ayo, mengapa? Karena yang diinginkan belum tercapai, biasanya kan gitu. Makanya jangan mati dulu lah. Tuhan, ini anakku masih kecil-kecil. Tuhan, saya pengen sembuh. Ya ada, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan panggil, kadang-kadang Tuhan manggil kita itu pada saat di mana tugas kita sudah selesai. Nah, gitu. Ya. Jadi waktu kita dipanggil Tuhan kan nggak menurut ukuran nyawa kan? Nggak ukuran umur kan? Kapan saja siapapun bisa dipanggil. Tapi dalam kondisi makanya hati-hati, jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Jadi kalau waktu dipanggil Tuhan pasti masuk surga, jamin. Asal saudara hidup benar, hidup kudus, ininya sudah bersih. Mengapa sih orang zaman dulu, baik yang kenal Tuhan maupun nggak kenal Tuhan, orangnya sudah tua, kalau mau meninggal dia tahu, kumpul anak cucu mantu. Tujuannya apa? Berdamai. Pikirnya supaya hatinya bersih. Cuma itu doang. Supaya istilah bahasa Jawa itu golek dalan padang. Itu orang kejawen, orang dunia sana. Tapi di dalam Yesus ada hidup kekal. Ada hal-hal yang luar biasa. Makanya kita bersyukur bisa kenal Tuhan Yesus. Kalau enggak akan ketemu Bapa, saudara. Karena Yohanes 14:6 kan jelas sekali. Iya toh? Apa Kak? Firman-nya apa? Coba lihat. Yohanes 14:6. Ini firman yang harus kita pegang, saudara. Apa, saudara? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak Allah Bapa, kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus, mutlak itu. Bahkan ayat yang lain mengatakan, di dalam kolong bumi ini, di bawah langit ini tidak ada nama satu pun yang diberikan orang bisa selamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Jelas. Makanya jangan mainan dukun. Saya tidak tahu di sini ada apa enggak. Mungkin yang setengah-setengah mainan, saya suka buka buku primbon, bintang-bintang, bertobat. Serius. Saudara akan tercengkam di sana, saudara. Jangan main-main. Tegas ini. Saudara boleh benci sama saya, saudara boleh suka firman-Nya keras, tapi demi keselamatan saudara, demi kehidupan kekal saudara, saya harus sampaikan. Jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Jangan main-main dengan iblis. Itu juga jelas kok. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku atau Yesus. Akulah jalan kebenaran. Dia yang benar. Berarti yang benar lawannya apa? Yang salah. Yang salah apa? Iblis dengan kerajaannya. Yang benar siapa? Yesus dan segala pengikutnya. Hidup. Berarti namanya hidup ada namanya kematian lawannya. Berarti kerajaan kegelapan adalah kerajaan kematian. Hati-hati, jangan main-main dengan ilmu-ilmu, kuasa kegelapan siapapun. Karena lawan dari kematian, yaitu kerajaan Allah, yaitu kerajaan kehidupan. Hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Dahsyat, saudara. Hidup itu sekali, saudara. Kadang-kadang ego kita seringkali mempertahankan, aku kan tidak salah. Mengapa dia menyakitku? Dia menghinaku. Tuhan kau tahu, aku itu benar. Hidupku kudus, hidup berdoa. Tapi kamu tetap menyimpan kepahitan, tidak bisa mengampuni orang yang menyalahi kamu.
Nggak masuk, saudara. Yang menentukan kita bukan dari awal. Hati-hati loh ya. Yang menentukan hidup kita itu akhirnya. Biarpun awalnya bagus, akhirnya kita salah, habis, saudara. Serius. Banyak hamba Tuhan jatuh di sini. Makanya ada hamba Tuhan kena koma. Ini orang di Korea, saudara. Pendeta kena koma. Dia orangnya pendeta, rumahnya banyak, gerejanya besar, jemaatnya ribuan, mobilnya banyak. Tapi dia tidak punya nilai sosial. Tidak berbagi pada orang yang miskin. Tapi jemaatnya banyak. Dibawa Tuhan ke surga dan dibawa ke neraka. Waktu dia dibawa ke surga kan senang. Wah, ini. Terus waktu kaget dia, waktu dibawa ke surga, rumahnya kandang ayam. Masih ingat ya ceritanya ini? Kandang ayam. Saya ceritakan Yonggi-ju, David Yonggi-ju. Pendeta terkenal di Korea yang jemaatnya 1 juta. Ini benar, saudara. Loh, Tuhan, rumahku kok kayak kandang ayam? Kok belum jadi? Justru karena belum jadi, kamu kasih kasuannya, nanti kamu kembali ke bumi, lakukan yang sesuai firman Tuhan. Nah, akhirnya barang-barang semua dijual, berikan kepada orang miskin. Terus waktu itu dia juga dibawa ke neraka. Kaget. Loh, itu pendeta itu kok masuk neraka? Loh, itu kok masuk ini? Karena dalam hidupnya di dunia, dia menyimpan kebencian, sakit hati dengan istri, dengan suami, dengan pendeta, dengan saudara, dengan famili. Sudah aku peringatkan melalui Roh Kudus di dalam hatinya, tapi dia tetap bebal, tetap bandel. Akhirnya aku tidak bisa apa-apa. Malaikat mau membawa dia. Hati-hati, saudara. Yesus memperingatkan. Yesus ada di dalam diri saudara melalui apa? Roh Kudus. Makanya jangan heran. Di dalam kehidupan kita, kalau kita hidup benar dalam Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi standar kehidupan kita Kristen itu harus kudus, saudara. Kalau tidak kudus, tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ada ayatnya. Buka sendiri. Makanya kalau kita sering baca firman, kita akan di sini dikasih Roh Kudus. Muncul sendiri-sendiri. Standarnya itu kudus. Bukan setengah kudus. Bukan karena kita ke gereja WL, singer, pelayan Tuhan menyampaikan firman. No. Banyak orang menjadi WL tapi hubungan di luar dia bisa sama singernya sama ini. Di Jakarta banyak, saudara, gitu. Tapi di dalam ibadah Tuhan, yes, suaranya bagus, wah gini. Udah dinasihati berapa kali. Akhirnya dia jatuh sakit. Stroke, tidak bisa apa-apa. Baru bertobat. Puji Tuhan dia. Bertobat, akhirnya sembuh. Sekarang jadi gembala. Tidak saya sebutkan orangnya. Jadi WL bagus. Luar biasa. Banyak orang tersimak, termasuk cewek-cewek cantik. Karena dia yang tampan, ganteng. Orangnya tinggi. Tapi sekarang dia sudah pulang ke surga. Tapi dia pulangnya dalam kondisi enak, saudara. Dia waktu mau ulang tahun, dia tidur. Udah habis ulang tahun tidur, langsung pulang. Tugasnya sudah selesai. Makanya hati-hati, jaga kekudusan. Tanpa kekudusan, saudara dan saya akan mungkin melihat Allah. Tidak mungkin melihat Tuhan Yesus. Ngeri ini, saudara. Di Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang sejati. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak kudus, tidak bisa, saudara. Jangan main-main dengan dosa. Aku kan sudah kerja tahunan. Apalagi yang anaknya ke gereja, terus otomatis kalau bapaknya gereja, anaknya selamat. Belum tentu. Keselamatan itu pribadi-pribadi, saudara. Bukan ombyoan, bukan kelompok-kelompok, bukan keluarga. Pribadi demi pribadi. Jadi bukan berarti otomatis kalau orang tuanya selamat,
papa, mamanya, anaknya selamat. Belum tentu. Makanya jangan heran banyak anak-anak pendeta mursal. Banyak anak-anak pendeta main sepeda motor akhirnya kecelakaan, gas, meninggal. Karena apa? Ya karena mungkin dia belum mengenal Yesus secara pribadi. Jadi semua bisa mengalami, saudara. Ya, termasuk saya, istri, keluarga. Kalau keluarga kami tidak takut akan Tuhan, habis juga. Saudara. Apalagi hidup di Jakarta itu keras, saudara, sana. Kalau kita tidak sungguh bisa lewat. Karena ada gereja setan berdiri juga, bisa mengiming-iming kita. Dananya besar, saudara, triliunan. Bayangkan, setiap bulan saudara kasih uang, setiap bulan saudara kasih sembako, bahkan bisa dikasih uang jutaan, saudara. Asal kau menyembah Lucifer. Mau enggak? Kalau saya enggak mau. Gara-gara kita hidupnya susah, hidup ekonominya susah, pekerjaan susah, wes enggak apa-apalah. Yang penting saya di dunia hidup kelimpahan. Nanti meninggal masuk neraka enggak apa-apa. Bisa ketemu Mick Jagger, bisa ketemu siapa ini? Michael Jackson atau siapa yang lain. Enggak apa-apa lah. Memang enak di neraka. Itu api, saudara, lautan api tadi loh yang saya baca tadi, ngerti? Lautan api, kita kena korek aja, tis, itu sakitnya minta ampun. Atau lilin itu ada apinya, kamu taruh tangan saudara, sakitnya minta ampun. Apalagi ini lautan api. Dan tidak bisa mati, dan saudara kan merasakan sakit. Meraung-raung, seperti orang Korea itu melihat, jerit, nangis. Tolong, tolong, tolong Yesus, tolong. Aku akan bertobat. Aku akan. Tidak ada kesempatan lagi, saudara. Kalau sudah mati, tidak ada kesempatan. Tapi waktu masih koma masih bisa ada kesempatan. Atau sakit masih bisa. Tapi kita kan tidak ngerti kairosnya hidup kita. Makanya tadi saya katakan sekali lagi, yang terakhir. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita, mengintrospeksi baik saya sendiri, keluarga saya, istri saya, anak cucu mantu saya, dan saudara sekalian. Saya percaya di sana Tuhan sedang menanti. Di pintu gerbang sana Yesus sedang menyambut. Jangan sampai disambut oleh Lucifer, saudara. Bahaya, saudara. Ngeri pokoknya. Jangan main-main dengan dukun. Jangan main-main ilmu gelap. Bahaya. Mari kita akan berdoa. Amin. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan petunjuk-Mu, mengungkapkan bagaimana siasat kerajaan kegelapan yang begitu jahat dan bengis, yang berusaha menarik anak-anak Tuhan, domba-domba Allah, untuk direnggut menjadi pengikutnya. Akhirnya dia akan terjerumus pada lautan api yang tidak akan padam selama-lamanya. Tuhan, kalau selama ini kami melakukan hal yang salah, Tuhan. Kalau selama ini kami melakukan hal yang membenci satu dengan yang lain tanpa kami sadari. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi Allah, tapi kau melihat saudaramu dan engkau membenci saudaramu, yang dilihat saja kamu tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak dilihat. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ajari kami untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan-Mu, dalam kebaikan-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami. Engkau roh yang bisa menolong, menghibur kami. Firman-Mu berkata, buatlah kami hidup benar di hadapan Engkau, supaya kami hidup dalam kebaikan-Mu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat banyak. Ajari kami, selama ini kami malas membaca firman-Mu, Tuhan. Mungkin kami perlu mulai dengan satu pasal. Tuntun kami, Tuhan. Berkati kami karena firman-Mu terang bagi jalan kami, langkah kami. Mungkin selama ini kami kurang berdoa, Tuhan. Ampuni kami. Kami ingin berdoa. Perbanyak kami berhubungan intim dengan Engkau, Tuhan.
Kami percaya pada saat hidup kami kudus, kami bisa melihat Engkau. Pada saat kami hidup kudus, kami bisa mendengar suara Roh Kudus, suara Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya akan membawa berkat buat kami semua, termasuk kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati sekalian semua. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Makasih Bu Ong Liling, Tuhan berkati. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Stefan Moses yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa. Ya, itu menjadi pengalaman buat kita berjaga-jaga dan berwaspada. Supaya jerih lelah kita, jerih payah kita selama di dunia melayani Tuhan, biarlah tetap menjaga hati berkemenangan sampai akhir. Ya, kalau sampai akhir berkemenangan, pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Kalau awalnya menggebu-gebu, tetapi akhirnya mendekati akhir kita kalah. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Yang terjadi adalah neraka. Ya, luar biasa. Nanti kalau yang tidak jelas bisa diulangi lagi. Anda bisa lihat Menara Doa Grace Ministry. Ya, jangan lupa like and subscribe. Menara Doa Grace Ministries. Ya, saya undang Ibu Gembala Feven ini yang doa firman Tuhan dan juga doa berkat. Ya, mana subhalas kan bahalas kan. Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman, yang pada malam hari ini kita bisa menerima, biar boleh masuk dalam hati kita masing-masing. Sepenuh hati, segenap jiwa dan kekuatan, kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur dengan adanya dunia semakin hari semakin tidak ada penentuan, tidak ada kepastian, tidak ada harapan. Tuhan, tapi firman dan Roh Kudus-Mu kiranya memberikan pencerahan di dalam setiap hati pikiran kami, agar kami tidak terjebak dengan keadaan dunia, dengan terpengaruhnya dunia yang jahat ini, agar kami tidak binasa Tuhan. Engkau mau tolong kami, pegang hidup kami Tuhan, agar kami tidak menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Ampuni kalau ada terdapat anak-anak Tuhan yang kurang sungguh-sungguh, yang seringkali meragukan pemberitaan kebenaran tentang surga. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu kalau mereka mengalami kelemahan-kelemahan rohani, sehingga mereka tidak bisa setia kepadamu. Kalau hari ini mereka datang kepada Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap hati mereka, agar mereka pikirannya disucikan, hatinya disucikan, supaya tidak ada roh-roh kedengkian, kepahitan, kesombongan, keangkuhan. Sebab hidup ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu adalah anugerah dari kasih karunia Tuhan. Apa yang dapat kami banggakan, apa yang dapat kami sombongkan, semua yang kami punya itu datangnya dari Tuhan. Sekedar hanya titipan saja. Saat kami tinggalkan dunia, kembali pulang ke tempat kekekalan, agar perjalanan kami tidak nyasar, tetapi kami boleh diterima oleh Bapa di sorga, menjadi penghuni kerajaan sorga, memiliki kehidupan kekal dalam keabadian Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami mampu dan sanggup untuk menjaga hati pikiran kami, untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang pengkhianat, menjadi orang-orang yang suka mengandalkan kelebihannya sendiri. Tuhan, tolong, terima kasih Bapak.
Engkau berkati hamba-Mu Bapak Stephen Moses yang sudah menjabarkan firman Tuhan begitu rupa. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan terus memperjelas dalam hati pikiran kami. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus dan firman-Nya terus mengingatkan kepada kami, menyadarkan kepada kami. Mungkin kalau hari-hari kemarin kami sudah melakukan kesalahan, kebodohan, hidup dalam kebebalan. Tetapi hari ini firman-Mu memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tidak lagi melakukan kesalahan. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi dan bijaksana, kerendahan hati dan penguasaan diri. Tuhan, kami bisa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Apalagi kalau kami sedang ada di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, supaya jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang haleluya menolaknya, tetapi kami mau terima siapapun yang menyampaikannya, siapapun yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kepada kami. Biarlah kami tetap rendah hati, dapat menguasai diri, menghargai satu dengan yang lain. Itulah tujuan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati keluarga hamba-Mu Bapak Stephen Moses Tuhan, bersama Ibu Emilia, bersama anak cucu mantunya. Berkati pelayanan pengembalaan di kota Kediri dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan keluar. Oh Tuhan, yang banyak jiwa-jiwa yang membutuhkannya. Maka Tuhan, dengan karunia-karunia ilahi-Mu dapat membantu anak-anak Tuhan yang lainnya yang membutuhkan pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan semakin bertambah-tambah. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati pergumulan dan perjuangannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan melihat hamba-Mu Cik Lingling. Oh Tuhan, semakin Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Oh Tuhan, supaya hamba-Mu tetap kondisi dalam keadaan kuat dan sehat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oh, apa yang Tuhan percayakan kepadanya, hamba-Mu akan setia sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Engkau mau tolong hamba-Mu, Engkau pegang pelayanannya, Engkau topang kehidupannya, Engkau senantiasa, Tuhan, membawa keluarganya terus menjadi keluarga hamba Tuhan yang benar-benar dapat mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dalam pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu Cik Lingling dengan hikmat, akal budi, dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan sukacita, kebahagiaan, kemenangan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan kuasa otoritas surga, terus membawa hamba-Mu untuk melayani Tuhan dengan kesetiaan, dengan pertolongan Tuhan yang ajaib dan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan. Tuhan, Kau berkati baik pelayanan di Menara Doa maupun di onset, Tuhan, di Hotel Miswan, maupun pelayanan-pelayanan di daerah Surabaya dan sekitarnya, sampai pun Tuhan hal yang menjangkau luar kota. Tuhan, tolong hamba-Mu, berikan ekstra karunia-karunia ilahi pada hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya, Tuhan selalu sediakan dan mencukupkan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan, kebutuhan biaya untuk Zoom, biaya untuk Menara Doa, semuanya Tuhan sediakan. Untuk baksos Tuhan juga terus menyediakan apapun yang dibutuhkan untuk meneruskan, melanjutkan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk co-host yang boleh tetap setia, baik hamba-Mu David bersama Sylvia. Tuhan, kami doakan dengan kesetiaan mereka, Tuhan juga akan pedulikan dengan kehidupannya, rumah tangganya, hidup nikahnya, anak-anaknya, pekerjaannya. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau pakai untuk melayani Tuhan yang lebih setia. Tuhan, berkati kesehatannya, berikan kebahagiaan, damai sejahtera dalam keluarga. Kami juga berdoa untuk Julius bersama Tuhan, kedua adiknya dan juga kedua orang tuanya. Tuhan, berkati senantiasa
Engkau tolong supaya keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Terus diberkati Tuhan pekerjaannya Julius, terus Tuhan kau topang, kau berkati masa depannya. Tuhan segera kirim tulang rusuk untuk Tuhan hamba-Mu ini. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang meneguhkan dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kepada-Mu, kami bersyukur Tuhan berkati. Bapak Wilson Pangkai, Bapak Kris Lumampau, Ibu Kris Lumampau, Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas, Ibu Deborah. Tuhan kami serahkan hamba-hamba Tuhan jadi saluran berkat-berkat ilahi buat kami semuanya. Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami, membangun iman dan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua jemaat Zoom, baik yang muda, yang tua, maupun yang sudah lansia, maupun anak-anak. Tuhan kami berdoa supaya mereka diberkati Tuhan keluarganya, pergumulannya, masa depannya, Tuhan pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya, Tuhan pakai semuanya. Kami bersyukur kalau ada anak-anak Tuhan yang mundur, dia boleh kembali lagi, biarlah mereka teguhkan imannya dan setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, sebentar akan lanjut ibadah ini Tuhan sampai selesai. Maka Tuhan tambahkan kekuatan Tuhan hamba-Mu Cik Ling dengan kekuatan sorga, dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya, kuasa ilahi-Mu terus mampu hamba-Mu untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan dan Tuhan taruh di atas baunya. Tuhan terima kasih, terima kasih. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan dan Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat-berkat ilahi sorgawi, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, pengharapan, kemenangan dan keselamatan, bahkan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan limpahkan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih.